Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu dosen, mohon izin untuk mempresentasikan materi tentang mekanisme pengawetan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anskaria Meo dan rekan saya Fajri Zakia Tunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme pengawet. Baik, untuk slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pengawet makanan. Pengawet makanan itu sendiri adalah segala bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan untuk menjaga kesegaran dan mutunya. Bahan pengawet makanan tersebut sebetulnya termasuk dalam bahan tambahan pangan atau BTP. Manfaat pengawet makanan adalah 1. Makanan dapat tahan disimpan lama. Yang kedua, mencegah rusaknya makanan. Berikutnya, mempertahankan kualitas makanan, memperpanjang masa simpan, serta mencegah makanan cepat membusuk. Macam-macam pengawet. 1. Asam sorbat dan garamnya. Bahan ini sering digunakan untuk mengawetkan wien, keju, roti, kue, serta daging. Bahan pengawet yang kedua itu asam benzoat dan garamnya. Senyawa ini dipakai untuk menghambat pembusukan pada makanan asam seperti soda, jus, lemon kemasan, saus salad, kecap, dan bumbu lainnya. Bahan pengawet yang ketiga ialah sulfit atau sulfur dioksida. BTP pengawet satu ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada daging, buah-buahan, jus buah, sayur, sirup, wien, dan selai. Bahan pengawet yang keempat ialah nitrit. Bahan ini sering ditambahkan ke dalam daging olahan seperti sosis dan ham. Yang berikutnya adalah lisin. Pengawet makanan ini banyak digunakan pada produk makanan kalengan, susu, keju, yogurt, roti, makanan kaleng, daging ikan, saus salad, serta makanan beralkohol. Selain kelima bahan di atas, sejumlah zat di bawah ini pun diizinkan untuk ditambahkan ke dalam makanan, antara lain yang pertama etil parahidroksibenzoat, yang kedua metil parahidroksibenzoat, yang ketiga asam propionat dan garamnya, dan yang terakhir lisozim hidroklorida. Jenis pengawet yang harus dihindari. Yang pertama asam borat atau boraks. Boraks yang sering ditambahkan ke dalam bakso, mie basah, kerupuk, dan pangsit. Tujuannya adalah menambahkan kekenyalan, padahal boraks bersifat toksik atau beracun terhadap semua sel. Jika bahan ini tertelan, apalagi dalam jumlah banyak, akan bertambah negatif terhadap saraf, ginjal, dan hati. Gejala yang bisa ditimbulkan adalah tidak enak badan, mual, sakit perut hebat, pendarahan pada saluran cerna, muntah darah, diare, demam, dan sakit kepala. Dalam jangka panjang, konsumsi boraks juga bisa meningkatkan risiko kanker, mengganggu sistem reproduksi dan hormon, serta fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah formalin, merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Formalin bersifat antimikroba. Tidak heran jika formalin banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembersih lantai dan pakaian, pembasmi serangga, pupuk, dan parfum, pengawet produk kosmetik, serta mayat. Banyak pedagang nakal yang suka menambahkan formalin pada ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Senyawa kimia ini dapat menyebabkan efek akut berupa reaksi alergi dan iritasi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, serta sakit perut, dan pusing. Formalin pun bersifat karsinogenik yang meningkatkan kemungkinan penyakit kanker. Tidak hanya formalin dan boraks, jenis pengawet makanan berbahaya lain yang juga bersifat karsinogenik meliputi kalium bromet, dietil pirokarbonat, dan dulsin. Cara menghindari bahaya makanan berpengawet. Belanja dan masak makanan yang berasal dari bahan segar seperti sayuran dan buah-buahan, ikan segar, daging tanpa lemak, susu, dan telur. Kurangi makan makanan olahan termasuk produk hewani seperti sosis dan kornet. Pastikan untuk membaca label komposisi dan informasi nilai gizi yang terdapat pada makanan dan minuman kemasan. Beralih ke makanan organik yang lebih minim zat aditif dan pestisida sehingga cenderung lebih aman dan menyehatkan.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.